Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Umat yang dirahmati Allah, kelak di akhirat nanti ada satu sosok yang paling sibuk di akhirat. Pernahkah kita berpikir siapa manusia yang paling mencintai kita di dunia maupun di akhirat kelak? Istri atau suamikah? Sudah tentu, karena istri kita yang dengan tulus mencintai kita, menghormati kita, melayani kita, dan menemani kita di sepanjang umur kita, hingga rela meninggalkan orang tuanya hanya untuk berbakti kepada kita. Tapi ketika kita mati, apakah istri kita akan terus mencintai kita? Tidak tentunya, karena kita tidak lagi ada di sisinya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, apakah orang tua kita juga sangat mencintai kita? Sudah tentu, karena orang tua kita yang menyayangi kita sampai akhir hayatnya. Beliau mencarikan nafkah bagi kita sampai kita besar, khususnya ibu kandung yang banyak berkorban, waktu hingga nyawa pun dipertaruhkannya hanya untuk demi kita lahir ke dunia yang fana ini. Bagi beliau tiada rasa lelah di dirinya ketika mengandung kita dalam perut. Berat rasanya membawa kita selama 9 bulan. Saat kita akan lahir, antara hidup dan mati beliau melawan maut hanya demi kita yang harus dilahirkan dari kandungannya, yang sakitnya seperti mematahkan tulang. Namun ketika lahir dia lupakan rasa sakit itu saat melihat kita menangis di pelukannya. Masya Allah, begitu sayangnya ibu kita kepada kita hingga rasa sakit itu dia lupakan. Tidak diragukan lagi ketika kita durhaka kepada ibu kita, azab Allah maka akan segera turun kepada kita yang mendurhakainya. Dan azab tersebut tentunya bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun kita akan dapatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Namun pernahkah kita berpikir ada lagi sesosok makhluk Allah yang lebih mencintai kita melebihi pasangan kita sendiri dan melebihi orang tua kita? Jawabannya ada. Siapakah dia? Silakan renungkan kisah selanjutnya di sini. Hari di mana tidak ada pertolongan untuk menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka jahanam yang apinya 70 kali lipat dari api terganas di dunia. Harta dunia yang kita banggakan pun tidak berguna di saat itu. Bahkan bapak atau ibu kita yang menyayangi kita di dunia rela menebus anak-anaknya yang mereka cintai hanya karena ingin selamat dari azab neraka jahanam. Tahukah kita ketika itu ada seorang hamba Allah yang sangat dicintai Allah dan para malaikatnya, yang telah dijanjikan surga Firdaus olehnya, surga tertinggi, surga yang letaknya berdekatan dengan arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, kelezatan, dan keindahan yang tidak pernah terfikir oleh manusia sekecil apapun, dan penghuninya akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaannya,
apakah puas hamba tersebut mendapatkan surga tertinggi yang penuh dengan kenikmatan? Ternyata belum. Bahkan hamba Allah yang mulia tersebut seperti orang kebingungan, mondar-mandir keluar masuk pintu surga, dari surga yang satu ke surga yang lainnya. Akhirnya ketika di depan arsy-Nya Allah, hamba tersebut sujud lama sekali hingga Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku, niscaya aku beri." Apakah istrinya yang dipikirkannya saat itu? Atau anak-anaknya kah? Jawabannya tidak. Hamba Allah yang mulia tersebut berdoa, "Ya Rabb, ummati, ya Rabb, ummati." Allah pun seketika itu berfirman kepada para penjaga neraka, "Wahai malaikat, keluarkanlah hambaku yang berbuat dosa dari neraka jahanam, namun yang tidak menyekutukanku." Maka keluarlah ribuan manusia yang badannya hangus akibat siksa dari api neraka, lalu dimasukkanlah mereka ke surga. Namun hamba tersebut kembali sujud yang sangat lama hingga Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, angkatlah kepalamu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." "Umatku ya Rabb, umatku." Allah pun berkata kepada para penjaga neraka, "Keluarkanlah semua hambaku yang di hatinya terdapat iman dan tauhid, meskipun hanya sebesar zarah." Maka keluarlah semua umat manusia yang mempunyai iman tauhid meskipun hanya sedikit. Yang tersisa di neraka saat itu hanyalah sekumpulan orang-orang kafir dan munafik. Tahukah kita siapakah hamba Allah yang mulia tersebut? Dialah Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang sempurna akhlaknya dan sangat pengasih kepada umatnya. Namun kita sebagai umatnya terkadang wallahu alam melupakan beliau, jarang bersalawat kepadanya, jarang mengikuti sunnahnya, bahkan sebagian mencela sunnahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal kelak di hari kiamat dialah orang paling pengasih kepada kita, melebihi orang tua kita, anak-anak dan istri kita, dan semua manusia. Kita lihatlah generasi sekarang yang kebanyakan mengikuti kaum kufar, padahal dirinya adalah seorang muslim, bahkan mengidolakannya sampai rela berdesak-desakan hanya untuk bisa melihat fansnya di dunia yang fana. Nauzubillah. Maka wajar kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada bapak, ibu, istri, dan tentunya anak-anak keturunan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian sepenggal kisah yang bisa menjadi renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.